akan menjelaskan tentang tes formatif ya, yang di dalamnya itu adalah kemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, terus ada uraikan perubahan, ada kemukakan aspek-aspek pertumbuhan, ada uraikan karakteristik, dan ada kemukakan tugas-tugasnya. Oke, mohon disimak baik-baik teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama akan saya jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, dalam kehidupan anak itu ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yang artinya itu saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilih atau pila berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunanya. Nah, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologi secara hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Lalu ada pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya itu berubah-ubah. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu yang pertama, ada faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Mohon maaf dan sebutannya itu cacat atau kurang fisik gitu ya, maksudnya kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Nah, janin itu terkena virus atau keracunan sewaktu bayi di dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sipilis, terkena penyakit TBC, kolera, tipus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Itu merupakan faktor yang menyebabkan anak kekurangan fisik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal yang baru. Yang pertama, perubahan dalam ukuran, yaitu ada berat. Dicontohkan bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8 sampai 9 kg. Yang kedua, panjang. Contoh panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Bisa dicontohkan dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besar kepala dan anggota badan. Yang kedua, perbandingan antara yang tidak real, yang khayal, dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama semakin berubah dan sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit khayal. Yang contoh selanjutnya, dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Misalnya anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Contohnya, pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada, yang sedikit demi sedikit mengalami eutrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Contoh selanjutnya, bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu ketiak, tumbuh bulu sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki sebelumnya tidak ada. Dari segi mental, akan bertambah perbedaan kata-kata dan kekayaan bahasa. Berbagi pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan dan pendidikan formal. Yang terakhir, nilai dan norma moral akan terasa semakin meningkat.
Oke, yang C adalah aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Setiap individu pada hakikatnya akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan fisik yang meliputi aspek-aspek intelek, emosi, sosial, bahasa, bakat khusus, nilai dan moral, serta sikap. Adapun aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yaitu sebagai berikut. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang. Dan proses terjadinya sejak sebelum lahir hingga ia dewasa. Nah, pertumbuhan sebelum lahirnya itu setiap manusia itu ada dan terjadi dimulai dari suatu proses pembuahan, yaitu pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada saat itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem syaraf yang paling lengkap. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai dewasa. Setiap bagian fisik seseorang atau individu akan terus mengalami perubahan karena pertumbuhan, sehingga masing-masing komponen tubuh akan mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya nomor 2, tadi nomor 1 ada pertumbuhan fisik, sekarang nomor 2 ada intelek. Intelek merupakan kata lain berpikir, berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena berpikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau masa sensori motor dari umur 00, dari umur baru lahir sampai 2,5 tahun, yaitu masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Yang kedua, tahap kedua atau masa praoperasional dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak mengenal simbol yang mewakili sesuatu yang tidak ada. Tahap ketiga atau masa konkret sampai operasional dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu 1. Identifikasi atau mengenali sesuatu. 2. Negasi atau mengingkari sesuatu. Ketiga, reprokasi atau mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Selanjutnya tahap keempat, masa operasional dari umur 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini seorang bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan yang telah ditentukan. Tadi yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua ada intelek, dan yang ketiga ada emosi. Emosi, rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Nomor 4, sosial. Dengan perkataan lain, dalam proses pertumbuhan setiap orang tidak dapat berdiri sendiri.
Setiap manusia memerlukan lingkungannya dan senantiasa akan memerlukan manusia lain. Itu sosial. Selanjutnya nomor 5. Ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal, berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Nomor 6, bakat khusus. Pada mulanya, bakat merupakan hal yang amat penting berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan atau tugas. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan itu hanya berkembang dengan baik. Seseorang yang memiliki bakat akan cepat dapat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. 00 dari umur baru lahir sampai 2,5 tahun, yaitu masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Yang kedua, tahap kedua atau masa praoperasional dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak mengenal simbol yang mewakili sesuatu yang tidak ada. Tahap ketiga atau masa konkret sampai operasional dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu 1. Identifikasi atau mengenali sesuatu. 2. Negasi atau mengingkari sesuatu. Ketiga, reprokasi atau mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Selanjutnya tahap keempat, masa operasional dari umur 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini seorang bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan yang telah ditentukan. Tadi yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua ada intelek, dan yang ketiga ada emosi. Emosi, rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Nomor 4, sosial. Dengan perkataan lain, dalam proses pertumbuhan setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap manusia memerlukan lingkungannya dan senantiasa akan memerlukan manusia lain. Itu sosial. Selanjutnya nomor 5. Ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal, berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Nomor 6, bakat khusus. Pada mulanya, bakat merupakan hal yang amat penting berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan atau tugas. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan itu hanya berkembang dengan baik. Seseorang yang memiliki bakat akan cepat dapat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan. Untuk menghindari kesimpang siuran dan kesalahpahaman penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja ini dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas ini atau remaja.
Istilah ini berkaitan dengan kata Latin pubertas yang berarti usia lainnya, pubescere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusi atau di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Pubescere dan puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologinya. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak, oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan-pandangan masyarakat di Indonesia. Remaja menurut konsep hukum. Bukankah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di lingkungan masyarakat luas dan kompleks. Oleh Hafigus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Secara sadar, pada masa kanak-kanak, seorang individu berupaya untuk dapat bersikap dan berperilaku dewasa. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan perilaku kekanak-kanakan. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Hafigus dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar ia atau mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, jenis tugas perkembangan remaja pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang yang lebih dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosiopsikologis. Hafigus mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima,
mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir atau yang ke-10, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Itulah 10 tugas perkembangan menurut Habitus. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.